Balik lagi sama aku Agus Arta, dan di kesempatan kali ini aku bakal bahas soal TWK penalaran integritas. Dan soal yang aku bahas kali ini aku sesuaikan supaya mirip dengan tes aslinya. Dan aku akan kasih tahu trik untuk menyelesaikan soal penalaran TWK. Oke, kita lihat dulu kasus soalnya. Seorang pegawai di sebuah perseroan terbatas menghadapi situasi saat dia mengetahui bahwa rekan kerjanya telah terlibat dalam kegiatan korupsi. Oke, kita kunci ya. Berarti masalahnya ini adalah tentang korupsi yang dapat merugikan perseroan terbatas. Pegawai tersebut memiliki pengetahuan tentang tindakan tersebut dan menyadari bahwa pengungkapan informasi tersebut dapat membahayakan karir rekan kerjanya dan juga dapat mempengaruhi citra perseroan terbatas. Bagaimana seharusnya pegawai tersebut bertindak dalam konteks nilai integritas? Nah, ingat teman-teman, di sini yang ditanya adalah konteks nilai integritas. Nah, integritas itu sebenarnya gampangnya adalah bertindak ya sesuai dengan kebenaran gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang jadi masalah ini kan dapat membahayakan karir rekan kerja dan dapat mempengaruhi citra perseroan terbatas kalau korupsinya itu terungkap. Nah, kalian ini sebagai sosok yang memiliki integritas, kalian harus bersikap sesuai dengan kebenaran, teman-teman. Artinya, kalian itu tidak bisa menutupi kesalahan yang ada. Ini kan kasusnya korupsi. Kalian itu tidak bisa menutupi korupsi. Apapun yang terjadi ya. Oke, kita lihat opsi jawabannya. A. Melaporkan secara langsung kepada atasan tentang tindakan korupsi rekan kerjanya. Oke, ini bisa. Kita simpan dulu. B. Menyimpan informasi tersebut untuk dirinya sendiri agar tidak terlibat dalam masalah internal. Nah, ini enggak, teman-teman ya. Nah, ini artinya kalian itu enggak peduli nih sama kasus korupsi itu. C. Memperingatkan rekan kerjanya untuk berhenti melakukan tindakan korupsi tersebut. Oke, ini bisa. D. Membocorkan informasi kepada media agar publik mengetahui kejadian tersebut. Oke, ini bisa juga ya. Kita simpel dulu. E. Menutup mata dan tidak melakukan apa-apa. Nah, ini udah enggak nih. Ini artinya kalian juga enggak peduli. Oke, dari opsi A, C, D, yang paling tepat adalah opsi yang A, teman-teman ya. Nah, tips dari aku, kalian bisa cari opsi yang kata-kata atau kalimatnya itu tegas bahwa menolak ketidakbenaran ya, dalam hal ini korupsi. Nah, kenapa nggak yang C aja, Kak, ya, dengan memberikan peringatan terlebih dahulu? Ada beberapa opsi yang seperti ini itu benar, ada juga yang salah. Kalau kasusnya itu masih kecil, ya masih bisa ditoleransi, maka bisa dilakukan pendekatan atau diingatkan terlebih dahulu. Tapi kalau kasusnya besar seperti korupsi, ini kan dia akan mengakibatkan lumpuh ya persendian ekonomi di perusahaan itu yang akibatnya bisa luas, bisa ke karyawan yang lainnya gitu, teman-teman. Jadi memperingatkan ini kurang tepat. Terus kalau membocorkan, nah ini juga kurang tepat, teman-teman. Ini kalian tidak melakukan upaya dalam penghentian kasusnya sebenarnya. Hanya kalian itu membocorkan supaya viral aja. Jadi A yang paling tepat. Oke, bisa ya. Kita next ke soal yang berikutnya. Sebelum aku lanjut ke pembahasannya, aku kasih kalian waktu, jeda atau pause video ini, coba kalian jawab kira-kira mana dengan jawaban yang paling tepat. Oke, sudah kalian jeda, sudah kalian dapat jawabannya. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan opsinya bagus-bagus, teman-teman ya, dan agak cukup menjebak nih ya. Tapi kalian harus tahu kata kuncinya. Nah, itulah trik utama untuk jawab soal TWK penalaran seperti ini. Kita lihat kasusnya. Nah, dia merupakan seorang ASN yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Hal tersebut tercermin dalam tindakannya yang memiliki kemampuan untuk diandalkan dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajiban dengan konsisten. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ASN, biasanya Nadia. Nah, yang jadi kata kunci di sini adalah ini, teman-teman ya. Memiliki kemampuan untuk diandalkan dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajiban dengan konsisten. Oke, berarti berhubungan dengan tanggung jawab nih ya dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya gitu. A. Mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Oke, ini bisa jadi ya karena ada tanggung jawab juga nih di sini ya. B. Tidak menyembunyikan informasi yang penting. Nah, ini enggak nih teman-teman ya. Enggak ada hubungannya nih. Oke. C. Memberikan penghargaan kepada orang lain dan menghormati hak mereka. Nah, ini juga kurang tepat karena kurang berhubungan dengan konteks soalnya. D. Dapat dipercaya untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Oke, ini bisa, teman-teman. E. Menjauhi tindakan yang tidak etis. Nah, ini kurang tepat nih ya, karena kita kan cari yang berhubungan dengan tanggung jawab dalam menjalankan tugas gitu ya. Sehingga ada dua opsi nih.
A dan D. Yang paling tepat itu yang D, teman-teman ya. Karena langsung berhubungan dengan konteks masalahnya nih. Dapat dipercaya dalam menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Nah, opsi A ini bagus, tapi ini lebih ke tanggung jawab ya terhadap masalah gitu ya, terhadap penyelesaian masalah, bukan dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, gampang banget kan? Semoga kalian paham. Di sini aku next ke soal yang berikutnya. Sebelum aku masuk ke pembahasannya, coba kalian jeda atau pause dulu video ini. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu apa, teman-teman? Oke, sudah kalian jeda, sudah kalian coba jawab pertanyaan ini, kita langsung aja masuk pembahasannya. Nah, kita lihat ini kan sama aja nih ya, opsinya ini bagus-bagus nih, sama seperti soal yang sebelumnya. Tapi ya kita harus masuk ke inti permasalahan di soal itu apa. Sebagai seorang guru, Mutia selalu menjadi teladan baik bagi peserta didiknya. Hal tersebut tercermin dari sikap Mutia yang selalu menetapkan dan mempertahankan nilai-nilai moral yang dipegang tanpa mudah terpengaruh oleh tekanan dan pengaruh dari luar. Ani sebagai peserta didik Mutia meneladani sikap Mutia tersebut. Maka sikap Ani adalah berarti kita harus cari dulu sikap Mutia itu yang apa sih maksudnya gitu ya. Nah, intinya sebenarnya di sini teman-teman ya, sikap Mutia itu tanpa mudah terpengaruh oleh tekanan dan pengaruh dari luar. Jadi intinya adalah tidak ya, tidak mudah terpengaruh. Intinya seperti itu, teman-teman. Nah, kita lihat opsinya. A mengakui kesalahan dan bersedia mempertanggungjawabkannya. Nah, ini enggak ya, tidak sesuai dengan konteks soal. Ingat, ini ya, kita cari sikap yang tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal gitu. B menolak terlibat dalam tindakan yang tidak sesuai aturan. Nah, ini benar teman-teman ya. Tapi coba kita lihat opsi yang lain. C menghormati hak-hak orang lain, terutama hak rekan sekelasnya. Nah, ini enggak juga ya. D menghormati guru dan pegawai di lingkungan sekolah. Nah, ini enggak nih. E belajar dengan rajin dan selalu dapat diandalkan. Nah, kalau yang E ini dia lebih ke tanggung jawab ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang sesuai itu adalah yang B, teman-teman ya. Gampang banget kan? Kita next ke soal yang berikutnya. Sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa aku kasih kalian waktu untuk jeda atau pause video ini dan coba jawab dulu kira-kira opsi mana jawaban yang paling tepat. Oke, sudah kalian jeda, sudah kalian dapat jawabannya. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, kalau kalian lihat, ini opsinya juga bagus-bagus temen ya. Kayak nggak ada jawaban yang salah. Tapi kita lihat dulu nih, sesuai konteks soalnya itu apa. Pak Anto merupakan seorang guru yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Selain menjalankan tugasnya dalam proses belajar mengajar, Pak Anto juga bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan akademis siswa dan bersedia memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Sikap Pak Anto tersebut diteladani oleh siswa-siswanya. Sikap yang ditunjukkan oleh siswa Pak Anto adalah, nah kita harus cari tahu dulu nih, apa sih sikap dari Pak Anto ini ya. Nah, di sini ya kata kuncinya udah jelas banget sebenarnya di narasi. Sikapnya adalah tanggung jawab. Oke, kita langsung aja lihat opsi A, B, C, D, E yang mana sikap tanggung jawab ya sebagai seorang siswa. Oke. A. Membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Ini bukan tanggung jawab teman-teman ya. Ini masuknya ke peduli. Oke. B. Disiplin dengan waktu dan tidak pernah datang terlambat. Nah, ini juga enggak nih. Nah, ini masuknya disiplin ya, udah jelas. C. Belajar dengan rajin dan tidak menyontek. Oke, kita simpan dulu. D. Bersedia berteman dengan siapa saja. Nah, ini enggak ya, ini bukan suatu kewajiban nih. E. Menerima dan menyelesaikan tugas rumah PR dengan baik. Nah, ini juga bisa nih ya. Ada tersisa opsi E dan juga C. Yang mana jawaban yang paling tepat teman-teman yang bentuk tanggung jawab siswa? Yap, benar banget. Yang E, teman-teman. Kenapa enggak yang C, Kak? Nah, yang C ini sebenarnya dia condong ke jujur ya, tidak mencontek ini. Gitu. Tapi yang udah jelas untuk tanggung jawab yang E ya, menerima dan menyelesaikan tugas rumah dengan baik. Ini kan PR ini sebagai bentuk kewajiban ya yang harus diselesaikan ya untuk dipertanggungjawabkan juga.
Oke, semoga kalian paham. Di sini kita next ke soal yang berikutnya. Sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa, kalian bisa jeda atau pause dulu video ini. Kira-kira soal ini jawaban yang paling tepat itu opsi apa, teman-teman? Oke, sudah kalian jeda, sudah kalian dapat jawabannya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, ini kan soalnya cukup panjang ya, jadi supaya kalian baca narasinya sekali gitu, kita bisa lihat inti pertanyaannya dulu nih. Nilai integritas yang dapat diteladani oleh Agus Salim. Oke, kita lihat narasinya, sikap apa sih yang dimiliki Agus Salim? Salah satu tokoh bangsa yang layak dijadikan panutan adalah Agus Salim. Agus Salim dikenal jenius dengan menguasai 9 bahasa dan selalu juara di kelasnya. Integritas Agus Salim terlihat sejak ia muda. Salah satunya ketika ia menolak beasiswa dari Belanda. Selain itu, pada saat ia menjabat sebagai pejabat negara, Agus Salim tetap hidup dengan apa adanya. Nah, ini kuncinya sebenarnya teman-teman ya. Hidup dengan apa adanya. Rumahnya masih mengontrak, atapnya bocor ketika hujan tiba, tetapi Agus Salim tetap pada prinsipnya. Nah, ini termasuk sikap apa teman-teman dari Agus Salim? Hidup dengan apa adanya. Mandiri, peduli, konsistensi, sederhana, tanggung jawab. Yap, bener banget. Jawabannya yang D ya, sederhana. Gampang banget kan? Sebenarnya untuk jawab soal tipe seperti ini ya, integritas yang lainnya aku sudah pernah buatkan juga di ebook yang aku susun. Kalau kalian mau ebooknya bisa cek kolom deskripsi bawah video ini. Dan aku juga buka bimbel untuk latihan TWK, TIU maupun TKP teman-teman ya. Link aksesnya di kolom deskripsi bawah video ini. Di sini aku kasih kalian satu soal tambahan, coba kalian jawab. Kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat? Jawaban kalian taruh aja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.